Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pembelajaran biologi di semester 2 ini. Materi kita untuk semester ini tidak banyak sebenarnya. Ini cuma ada 3 bab. Mutasi, evolusi, dan bioteknologi. Saya biasa singkat ini C2G. Mutasi, evolusi, bioteknologi. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, mutasi. Antum sudah sering dengar istilah mutasi? Belum, Ustaz. Istilah mutasi ini sebenarnya boleh dikata tidak asing lagi bagi kita. Ini sering kita dengarkan di kalangan instansi tertentu. Kadang kita mendengarkan saya dimutasi ke sini. Kita lihat apa definisi dari mutasi itu. Saya sering merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia ketika ada istilah-istilah seperti ini. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan di situ ada 3 definisi dari mutasi. Yang pertama, pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain. Kedua, perubahan yang terjadi mendadak di dalam kromosom. Dan yang ketiga, perubahan dalam bentuk kualitas atau sifat lain. Kira-kira menurut antum, yang kita pelajari di pelajaran sekarang atau di biologi, kira-kira definisi yang mana? Definisi yang mana? Nomor 2, Ustaz. Nomor 2. Baik, yang perubahan yang terjadi mendadak dalam kromosom. Kromosom yang terjadi secara mendadak di dalam kromosom. Nah, ini yang kita pelajari di pelajaran biologi. Pemindahan pegawai ini biasa dimutasi. Ada yang awalnya misalnya tugas di perkotaan, tiba-tiba dimutasi ke daerah terpencil, nah ini mutasi. Ya, dipindahkan, ada perubahan. Ada juga di sini disebutkan perubahan dalam bentuk kualitas atau sifat lain. Ya, biasa juga kita mendengar mutasi rekening. Sepertinya dimaksud nomor 3, perubahan dalam bentuk atau sifat lain. Yang kita pelajari di pelajaran biologi, bahwa mutasi adalah perubahan yang terjadi di dalam kromosom. Kita melihat di sini bahwa mutasi ini artinya perubahan. Ya, ini secara bahasa. Yang tadi ini secara istilah, ya tergantung siapa yang memakai. Jadi secara umum mutasi adalah perubahan. Kita lihat di sini ada 2 ekor harimau, yang satu normal dan yang satunya lagi abnormal. Keterangannya di atas disebutkan menjadi makhluk yang normal adalah karunia Allah yang harus kita syukuri. Banyak yang menderita kelainan yang menjadikan mereka tak bisa hidup layaknya manusia normal. Walaupun kalau ada sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini, lain di antara yang lain, kadang itu menjadi sesuatu yang unik. Tapi secara umum, mutasi yang terjadi itu kebanyakan bermakna kelainan yang menyebabkan dia mungkin tersisihkan atau bahkan boleh jadi dibully di lingkungannya. Baru-baru Ustadz membaca ada orang yang tinggalnya di hutan selama bertahun-tahun dan disebutkan baru-baru kembali ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Kenapa? Karena dikucilkan di tengah masyarakatnya karena suatu kelainan, entah fisik, mental, atau yang lainnya. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa peristiwa mutasi pada gen yang disebut cell size regulator, CSR, beda-beda tipis ini dengan PCR ya, cell size regulator, pengatur ukuran sel. Ternyata CSR ini dapat mempengaruhi ukuran sel pada perikard atau bagian berdaging pada tomat. Penemuan CSR yang demikian memiliki implikasi ekonomi yang penting. Bagi petani tomat dan pelanggan grosir lebih menyukai buah-buahan berbuah besar guna memenuhi permintaan industri dalam pengelolaan makanan. Antum kira-kira kalau cari tomat, misalnya disuruh ibunya mau beli tomat, antum pilih yang mana? Ya, di situ ada tomat yang keriput, ada tomat yang bulat seperti ini. Yang bagus, Ustaz. Yang bagus ya, yang bulat. Dulu waktu saya di kampung, saya cuma mengenal
tomat yang keriput itu. Nanti setelah hidup di kota, oh ada ya tomat seperti ini. Ya, dari segi penampilan ini sebenarnya bagus sekali. Ukurannya biasa lebih besar, kemudian kulitnya mulus. Ya, dibandingkan dengan yang keriput itu, sela-selanya bisa menyimpan banyak kotoran. Kejadian mutasi itu ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Kita lihat di sini. Semangka tanpa biji ditemukan oleh Prof. Dr. Hitoshi Kihara. Orang apa kira-kira ini? Jepang. Ya, Orang Jepang. Ya, Jepang ya. Dari namanya sudah bisa kelihatan dia orang Jepang. Ia sengaja melakukan mutasi terhadap tanaman semangka. Ini bisa menghasilkan semangka tanpa biji. Kira-kira enak enggak makan semangka tanpa biji? Enak. Ya, enak ya. Enggak ada gangguan. Enak. Bayangkan kalau ada durian seperti ini, durian tanpa biji. Ini Masya Allah, ini saya baru saja dapat ini durian tanpa biji ini. Sebenarnya asalnya ada bijinya, cuma sudah dihilangkan. Karena mau dikirim, ya jadi bijinya dihilangkan supaya tidak terlalu berat. Tapi ada durian yang memang tanpa biji. Katakanlah tetap ada di situ, cuma sedikit. Ya enak ya. Ini semangka tanpa biji. Sebenarnya ini sangat bagus, ya dari segi konsumsinya enak sekali. Tidak ada pengganggu, tidak ada hambatan, tanpa biji kok. Cuma masalahnya, kadang kalau tanpa biji, ini bisa mempengaruhi penyebaran tanaman. Karena kebanyakan tanaman itu bisa tumbuh dari bijinya. Kalau tidak ada bijinya, ini susah untuk tersebar. Lakul hal, ini baguslah, semangka tanpa biji. Kemudian ada juga mutasi yang tidak disengaja. Sebuah ladang di Inggris ditemukan ada apel yang warnanya setengah hijau dan setengah merah. Biasanya apel itu sekali apel merah atau apel hijau. Ya, tapi ini ditemukan apelnya warna merah dan warna hijau sekaligus. Ini bukan karena persilangan, ya, tapi muncul karena adanya mutasi atau terjadi perubahan gen. Nah, kita lihat apakah mutasi itu? Gen dan mutasi. Gen, kita lihat substansi hereditas yang mengatur perkembangan dan metabolisme pada makhluk hidup. Kemudian gen bertindak sebagai penyampai informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam jangka waktu yang panjang, susunan gen dapat mengalami perubahan karena beberapa faktor. Ada 3 istilah yang penting untuk dipahami dalam membahas masalah mutasi. Ada mutasi sendiri, kemudian ada mutan, dan ada mutagen. Yang pertama, mutasi merupakan perubahan susunan gen atau pasangan nukleotida pada DNA yang menyebabkan berubahnya fenotip makhluk hidup yang diwariskan pada generasi keturunannya. Jadi ketika terjadi perubahan gen, tentunya gen ini di dalam inti sel makhluk hidup, maka itu menyebabkan perubahan fenotip. Sebagai contoh, dalam teori evolusi, ya nanti akan kita bahas juga evolusi di bab berikutnya insya Allah. Disebutkan di situ ada 2 teori yang sangat menonjol dan sangat bertentangan seperti yang dikemukakan oleh Lamarck dan Darwin. Kedua ilmuwan ini mengamati terhadap jerapah. Menurut Darwin, jerapah itu awalnya ada 2 macam. Ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Namun karena terjadi paceklik, keadaan tidak memungkinkan, katakanlah kemarau, lama-kelamaan daun-daunan itu susah didapat, semakin lama semakin tinggi. Karena kondisi ini menyebabkan jerapah yang berleher pendek tidak mampu beradaptasi. Akhirnya dia musnah. Dia tidak bisa bertahan hidup, tidak bisa lagi mendapatkan sumber makanan. Sementara yang panjang lehernya masih bisa bertahan. Kenapa? Masih bisa menjangkau daun-daunan yang tinggi. Itu menurut Darwin. Adapun menurut Lamarck, jerapah itu sebenarnya awalnya cuma 1 macam. Semuanya berleher pendek. Namun karena terjadi peristiwa sama seperti yang dikemukakan oleh Darwin tadi, ya paceklik, kemarau, maka si jerapah ini berusaha untuk menjangkau daun-daunan yang tinggi. Karena usaha inilah menyebabkan jerapah yang tadinya berleher pendek menjadi panjang lehernya.
Ini fenotip, perubahan yang ditampilkan pada makhluk hidup. Nah, karena terjadi peristiwa seperti ini dan terjadi perubahan bentuk leher, akhirnya ini menjadi sesuatu yang diwariskan. Jadi setiap jerapah tersebut melahirkan anak, yang muncul adalah jerapah yang berleher panjang. Ini menurut Lamar. Terjadi hilaf di kalangan para ahli. Sama dalam belajar ilmu hadis atau tafsir Al-Quran. Kadang hadisnya sama, tapi dipahami berbeda di kalangan ahli hadis. Kira-kira menurut antum, mutasi itu menguntungkan atau tidak? Merugikan. Ya, merugikan. Ada yang lain? Merugikan, Ustaz. Merugikan? Semua merugikan? Merugikan. Masya Allah. Aklamasi, merugikan. Jadi memang mutasi ini secara umum memang merugikan. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan ada mutasi itu yang justru menghasilkan sifat unggul atau menghasilkan fenotip yang lebih bagus. Sebagai contoh, di depan rumah dulu saya memiliki bunga trompet yang semuanya berwarna ungu. Pernah lihat bunga trompet? Bunga trompet, Ustaz? Iya. Pernah, Ustaz. Pernah ya? Jadi di depan rumah dulu ada bunga trompet yang saya tanam, semuanya warna ungu. Ya, belakangan. Iya. Warna ungu, ya, warna ungu. Ya, warna ungu ya. Belakangan setelah induknya ini mati, ternyata tumbuh bunga trompet yang lebih banyak lagi. Mungkin ini sesuai kata pepatah, mati satu tumbuh 1000. Banyak sekali yang tumbuh di situ bunga trompet. Bahkan akhir-akhir ini saya musnahkan karena sepertinya tidak lagi memberikan estetika yang lebih bagus, justru merusak pemandangan. Tiba-tiba ada muncul warna pink. Saya mengambil kesimpulan ini ada mutasi ini. Walaupun mutasi itu sebenarnya disebutkan mutasi ini jarang terjadi di alam. Ya, bahkan kejadiannya 1 di antara miliaran kejadian disebutkan seperti itu. Tapi boleh jadi ini mutasi. Bunga trompet yang semuanya warna ungu tiba-tiba mati dan tumbuh lebih banyak bunga trompet dan ada yang ditemukan warna pink. Nah, ini saya berusaha pertahankan ya, karena justru kelihatan lebih indah. Jadi ini mutasi yang menguntungkan, mutasi yang baik. Ini ada beberapa contoh mutasi pada manusia. Coba diperhatikan, di situ ada penuaan dini, sindrom progeria. Ini masih anak-anak, bahkan boleh jadi balita ini. Antum melihat wajahnya sudah tua atau muda ya? Tua. Ya, sudah tua ya. Berarti sama di penglihatan tak. Ini masih anak-anak, tapi sudah kelihatan sangat tua. Ini sepertinya ibunya ini yang satu ini, atau memang sama-sama sindromnya. Kemudian ini ditemukan di Afrika, yang samping kanannya itu, sindrom Anertan. Ini manusia berjalan dengan 4 kaki, seperti binatang yang berkaki 4. Kemudian ada lagi ektrodaktil. Ini kita lihat jari tangannya ini tidak cukup, hanya ada 4, dan celah jarinya ini sangat masuk, menjorok ke dalam. Ada lagi sindrom Marfan. Sindrom Marfan ini, apa yang antum lihat di situ? Panjang tangannya. Ya, lengannya yang lebih panjang. Proporsi lengannya itu lebih panjang bila dibandingkan dengan tubuhnya. Kemudian ada lagi sindrom hipertrikosis. Apa yang masalah di sini? Ada kelainan enggak? Ya? Bulu-bulu. Ya, bulu-bulu. Ya. Tapi ini kan bulu-bulu. Bulu-bulu. Jadi memang manusia sebenarnya memang seluruh permukaan tubuhnya itu ditumbuhi bulu. Pada sebagian titik atau sebagian tempat bulu itu bisa memanjang. Tapi pada tempat yang lain tidak mengalami kemanjangan. Ya, ini alis kita ini, coba antum perhatikan, sudah berapa kali potong rambut, tapi alis kita ini tidak pernah dipotong-potong. Begitu pula ada rambut-rambut yang lain yang biasa dipotong, ada juga yang tidak perlu dipotong. Baik, saya kira cukup untuk pelajaran kita pada hari ini. Untuk kedepannya kita lanjutkan pada materi-materi selanjutnya.